Kami kayaknya semangat banget. Aduh. Ngomong ngarahin ke situ. Iya. Kayaknya memang ada sosok itu pemain yang menggunakan ya bisa dibilang bentukan badannya atau apalah Iya. gitu untuk mendapatkan satu peran itu ya memang udah nggak tabu ya, itu banyak lah. Ada beberapa ya. Itu banget. Ah. Lu kaget kan? Terus kayak ngeliat, ih kok dia tuh kalau setiap off cam tuh deket dulu tuh bener-bener Ya deket banget kayak Do. mungkin ajakan dia nih untuk mau ngajarin kamu acting. Tapi kan di bioskop juga nggak sih? Oke, kali ini bintang tamunya ini beda ya kalau orang kasih undang yang lagi viral atau seseorang. Ini bintang tamunya nggak penting banget. Tapi kita mau di acara gibah atau enggak? Ini nama acaranya gibah atau enggak? Dia acara baru lagi. Oke, Ya. gibah. Oke. Enggak. Oke, aku akan memperkenalkan dari sebelah ujung Elda. Halo. Elda apa namanya? Eldania Zahra. Elda Nia Zara. Elda ini pemain FTV. Apa lagi? Aku Sinetron. baru berkecimpung di FTV aja. Iya, aku baru setahun. Oh, baru setahun. Emang berapa dah? Aku umur tahun ini jalan 21 tahun. Oh, 21 tahun. Oh, masih kecil. Lagi press-pressnya ya. Iya, iya. Anda lebih kayak mami-mami ya. Ini pasti bertanya siapakah yang di tengah ini. Sebenarnya ini yang paling famous sih. Yang saya- Sentral visual di tengah makanya. Fenomenal. Ya. Karena sebenarnya inilah yang membuat artis menjadi cantik, artis menjadi bagus rambutnya, make upnya. Jadi Hamim ikon. Ikon Hamim apa gimana? Hamim ikon aparat. Itu sebenarnya apa sih Kang Hamim? Profesi lu itu namanya apa gitu? Makeup artist. Tapi lu leadernya kan? Ya sebenarnya apa ya? Sebenarnya sih makeup artist bukannya saya cuma membantu memvisualkan cerita. Ada di sebuah frame dengan objek-objeknya adalah tokoh-tokoh yang ada di naskah itu, bagaimana menciptakan tokoh itu, istilahnya membantu aja kayak gitu kan. Yang Oh, ini misalnya artis, jadi dia ingin menjadi tokoh, misalnya si Siska Kamamilah yang membantu untuk menjadikan tokoh itu. betul, saya membantu seorang director, istilahnya saya adalah salah satu pembantunya director ya. Istilah director memvisualkan naskah di sebuah cerita, istilah ada tokoh si A, si B, B ini gitu kan, dengan kemampuan acting mereka, dan istilahnya saya membantu menciptakan tokoh itu, misalnya tokoh si A Berarti ini sebutan profesinya apa? Makeup artist? lebih ke stylist movie gitu. Stylist. Oh, stylist. Yeah. Oh, lebih. Oh, kalau makeup artist ya hanya sekedar makeup, tapi ini levelnya di atas lagi ya. Stylist yang benar-benar udah bisa megang apa mau itu jadi setan atau mukanya hancur udah gitu. Betul. Jadi ya kalau bicara level jadi kayak sambel, ada level 1, 2, 3 ya. Oke, buat Kak Amim udah lama dong berkecimpung. Sebelum gua syuting kayak udah ini. Film, sinetron. Ya. Boleh disebutin nggak dari misalnya kalau MTV nggak usah ditanya lagi lah, hampir semua. Udah banyak ya. SCTV, Kak Amim. Film yang sempat booming atau sinetron yang sempat booming. Saya terjun di dunia Yang pernah kami film pegang. ini mulai dari tahun 2004 ya, 2004. 2004. Movie pertama saya waktu itu sempat dapat Piala Citra. School dengan Eskul, itu Kak Amim. Ya. Yang Vino, Marcel, Chandra Winata sama si Misa. Bukan siapa? Bukan, si Gondrong. Raymond. Raymond. Emang Kak. Ini satu lagi Marcel. Ya. Iya kan yang bertiga. Oh itu Kak Amim. Saudaranya si. Naya Taufin. Oh, keren ternyata ini stylist make upnya. Terus apa lagi? Habis itu cinta pertamanya BCL. Cinta pertama sama Ben BCL Joshua. dengan Ben Joshua yang Ben Joshua meninggal ya? Bukan tuh dia Alofa. Oh iya, cinta pertama yang Cinta. Sani. Yes. Itu kami juga. Wow. Gila, ini berarti udah tetua banget ya, Elda ya. Itu awal-awal movie yang saya pegang waktu itu kayak gitu kan. Dan banyak film. Yang film terbaru deh. Yang saat ini 2000. Terbaru terakhir saya syuting itu Pelukis Hantu MD Entertainment ya. Kebetulan tayangnya di Disney. Terus sama yang di
Netflix itu Copy Engine. Oh, Coffee Engine ya. Copy Engine. Copy Engine tuh yang cerita tentang anjing. Oh, pemainnya Rian Deron sama Acha Septriansa. Ya, ya, itu film pertama yang kayak Dimension gitu kan Betul, ya. Iya. Nah, itu film pertama loh di Indonesia. Iya. Itu berhasil kalau menurut aku keren kan Iya. itu. Dramanya Yang dapat. mengangkat tentang hewan ya. Iya, Sedih hewan. banget Jadi sih. dia nyelamatin. Emang nonton? Nonton aku nonton di TikTok tuh ada kan? Oh, Ada. TikTok, anak TikTok. Iya. Anak TikTok ke Lo nonton ya, Gen? Oh, itu keren ya. Keren banget, sedih banget sumpah endingnya. Sinetron yang gue tahu terakhir lu persiapan sama Nyai kan, sinetron Sinomaan. Oh iya. Oh, Hamim itu. Iya, dia. Iya, Allah. Judulnya apa sih? Keren banget. Sampai ininya di luar kota atau apa persiapan untuk sinetron itu namanya? Kebetulan itu masih Bumper ya? dalam plan, dalam proses pembuatan dan kita belum berani publik ya. Iya, iya. Oh, jadi masih Betul. dirahasiakan. Rencananya itu Iya, kita akan jadikan. dirahasiakan dengan tentu belum tayang hampir sama. Berarti Iya, beda ya. kita Enggak, memang ini kan namanya gibah atau enggak? Iya. Judulnya. Bebas, bebas. Proyek ini sebenarnya udah pesanan Spesial. dari salah satu broadcast kayak gitu kan. Jadi Oh. kita akan membuatnya ya Pasti tayang. semaksimal mungkin insya Allah pasti tayang semaksimal mungkin tapi Bapaknya sampai luar kota loh. aku lihat. betul Dari makanya mana Lampung ya? Di mana? di daerah sana Jawa Madura. Oke. Jadi Oke. judulnya apanya kita masih Iya. di close dulu gitu kan. Tapi kayaknya nggak seru kalau kita bahas tentang perfilman, kayak udah banyak lah, itu aja lah. Artis sekarang ya lagi booming, filmnya lagi viral, pembuatan udah banyak, behind the scene ya biasa. Saya mau di sini, kenapa ini nama acaranya gibah bukan? Saya mau menggibah atau enggak itu terserah kalian. Lo udah tau gak sih gimana ya ampun. Oke, dari Elda dulu, dari Elda. Jadi di sini bebas mau ngomong apa, yang penting kita nggak usah sebut nama. Iya. Aku disomasi. Iya, somasi ya. Ampun. Elda suka duka sebagai pemain, pasti kadang udah biasa lah aku mendengar kayak godaan-godaan, entah itu dari sutradara, dari pemain. Apa sih yang pernah kejadian lucu atau menurut kamu, aduh takut gitu, atau misalnya ada pemain, aku pernah loh, jadi ada pemain itu yang biasa jadi bapak-bapak, itu tiba-tiba yang jadi ibu aku tukar baju, padahal dia pakai dalaman itu kayak tank top gitu, tiba-tiba dia bilangnya apa, aku horny lihat kamu. Kenapa ngomong langsung? Kami tahu deh orang. Demi apa sih? Ya, ada yang kayak gitu. Demi apa? Jadi kamu pernah pengalaman kamu apa? Iya sih, kalau pengalaman itu kebetulan kemarin aku stripping, ada satu produksi house. Lebih ke saudaranya itu pas setiap aku tag segala macam ya dia ngobrol-ngobrol lah biasa. Terus pas udah off cam dia bilang, besok mana nonton yuk, ada gitu-gitu. Terus kayak Tapi tunggu, setahu aku saudara itu kan iya, sudah berumur semua. iya, dan iya enggak itu nggak terlalu Kalau berumur. yang muda, Itu yang- ada, jadi nggak tua nggak muda ya tengah-tengah gitu loh. Lagi enak-enak. Perkiraan umur. Kayaknya dia kisaran 35 tahun masih Oke. oke lah ya, masih gituan lah ya. Ah. Lu kaget kan, terus kayak ngeliat, ih kok dia tuh kalau setiap off cam tuh deket dulu tuh bener-bener Ya deket banget kayak do. mungkin ajakan dia nih untuk mau ngajarin kamu acting. Tapi nggak di bioskop juga nggak sih? Dia ngajaknya gimana? Nontonnya lo bisa kemana? Gitu kan? Itu dia ngajaknya pas di mana? Di lokasi pas lagi off cam Dia nyamperin dan ya sekarang kalau tahu kan saudara itu kan bener-bener punya wibawa ya, Iya. punya wibawa. Terus dia Iya. bener-bener nyamperin aku, terus kayak, kamu kemana libur kan? Ini ayo kita gini-gini. Oke, iya kak. Aku Tapi hanya itu. menghargai doang nggak sih? Iya, hanya maksudnya. Menurut aku yang paling efektif Sampai dia ngechat ya sih. ngechat enggak sih, cuma kalau langsung dia ya gitu. Dan aku nggak suka banget kalau misalkan di lokasi ya, kalian mungkin pemain di sana mungkin ngerasain suka ini nggak sih, kayak misalkan sama kru kayak cewek gitu-gitu, aku paling nggak suka tau. Ya, itu mungkin Paling- bercanda. Tapi ada ya boleh bicara, cuma tapi kan ada juga kayak bener-bener yang berlebihan itu tuh kayak Contohnya kayak gimana? pernah ya aku mau ke set terus bilang itu kamu mau ke set dan bener-bener kayak bener-bener gini-gini gitu kayak Sentuh tadi. iya disitu aku bilang tolong dong
bisa kayak udah biasa aja nggak usah pakai sentuh gitu kan. Itu sih Oh. Oke, itu pengalaman ada. Ini lebih banyak nih. Iya Soalnya bukan paling lama lagi, nih. dia lagi senior kan. Iya, kita mau lihat nih. Tapi hibah apa bukan? ayo, udah mau keluar dia, udah semangat nih. Tapi satu lagi nih ya untuk generasi-generasi yang kayak Elda nih kayak gini kan, biasanya kan umur kalian ini kan pasti punya obsesi yang sangat tinggi gitu kan. Apakah tidak terlintas sedikit pun kayak gitu kan menggunakan ya kayak gitu lah, Oh. saya memanfaatkan misalnya dideketin gitu. sama director atau dideketin sama senior, ya Banyak udahlah loh. nggak apa-apa lah yang penting kita Banyak Banyak loh. aja. Banyak loh. Anda jangan terbersit kayak gitu, ada nggak? Kayak gitu. Kalau terbesit sih enggak ya, cuman soalnya kalau aku mikir gini loh, kalau kita menggunakan jalan yang kurang tepat, Iya. nanti tuh hasilnya tuh kayak kurang maksimal. Dan gitu biasanya nggak sih? yang kayak gitu, itu gampang langsung tersebar Nah, gitu. iya. Itu cepet banget Dan tau. kalau tersebar tuh kayak, duh muka gue taruh di mana Ya ya? harus tebal muka. Iya, makanya. Ya, tapi kan namanya usaha kan apa salahnya Oh, ya? iya. Mungkin kalau misalnya kontak Kenapa orang dia ngomong ya. kayak gitu? Kenapa dia ngomong Oh kayak gitu? ada seseorang, siapa? Ada orang yang mendapatkan. Nih, kami kayaknya semangat banget. Aduh. Ngomong ngarahin ke situ. Iya. Kayaknya memang ada sosok itu pemain yang menggunakan ya bisa dibilang bentukan badannya atau apa Iya. gitu untuk mendapatkan satu peran itu ya memang udah nggak tabu ya, itu banyak lah. Ada beberapa ya. Siapa? Inisial aja, inisial apa? Oh, jadi terpojok nih. Nah, ini kan nama acaranya gibah bukan sih? Enggak sih, cuma kan istilahnya kan saya kan selama ini ya apa sih menemukan, menangani berbagai orang kayak gitu kan ya, terutama selebriti Indonesia kayak gitu kan. Senior, dari Betul. junior, orang yang baru semuanya kami. Jadi kan pasti banyak lah, banyak melihat intrik-intrik mereka, banyak melihat intrik itu kelakuan- contohnya ngomong harus detail dong. Contohnya mungkin dia pakai rok pendek sengaja duduk. Gimana sih? Gimana sih? Atau sengaja baju pendek yang gini banget, atau dia duduk di sebelah sutradara. ya berbagai hal lah, berbagai hal lah tingkah laku manusia gitu kan. Contohnya Terus aku menutupi lah. Ayo dong. Jadi pasti ada lah misalnya kayak ada pemain istilahnya kayak gitu kan, dia mendekati sutradara itu udah lumrah banget, mendekati produser itu banyak banget kayak gitu kan. Kita nggak ngomong yang umum, kita ngomong detail. Yang Kak Hamin tahu, yang paling parah mungkin cuma di lokasi atau pergi pacaran ngapain? Ayo. Kalau sampai pergi pacaran sih, saya juga kan nggak ngebuntutin mereka Iya. ya, saya kan istilahnya Ya, kelihatan banget deh. ya hanya membaca kan ada di situasi lokasi syuting aja aja gitu kan. Tapi itu Pemain TV sinetron. Tiga jawab aja, yang satu apa dua? sinetron. Oh, Sinetron. Karena inisial? Iya. Ya ampun. Penasaran. Enggak, biar ini aja. Ini mau acara apa sih? karena gini ya, karena ya kita tidak bisa memungkiri kayak gitu kan. Kalau untuk film kan biasanya mereka lebih melewati casting, lebih melewati apa. Jadi mereka ada di mendapatkan tokoh itu dari berbagai proses kayak gitu kan. Kalau sinetron kan bukan tidak memakai proses ya. Kalau sinetron kayaknya lebih instan aja kayak Iya. gitu kan. Bintang-bintangnya juga lebih instan dibanding bintang film kayak gitu kan. Jadi mungkin juga hal-hal seperti itu mereka dengan usaha-usaha sampingan itu pasti lebih kansnya lebih ada lah kayak gitu kan. Mereka ya makanya saya tadi nanya ke dia, terbersit nggak sih untuk usia Menggunakan gitu. segini lah biasanya ini yang Apalagi Aku ya. dan yang paling apa ya, kayak pemain baru itu kan pasti wah dia paling, kalau pemain udah senior kan pasti nggak mungkin berani ya, dalam artian wah dia udah punya nama. Kalau yang kayak gini-gini yang baru-baru mencoba ini kan pasti akan jadi santapan Santapan sih. banget. Ya kan? betul dan sebenarnya santapan atau tidak kan tergantung manusianya ya gitu kan. Menurut saya sih kalau misalnya kayak misalnya maaf ya, misalnya Elda adalah pendatang baru di dunia sinetron gitu kan, dia tidak tising-tising, dia tidak bla bla bla, dia tidak mau menggunakan cara seperti itu, si produser atau si sutradara siapa juga mungkin ya dia akan susah untuk mendapatkan itu gitu kan. Tapi bagaimana sang atasan ini menggunakan seperti itu ya, karena ada Tapi nggak semua pemain. nggak semua pemain. Pemain
pemain. Memang ada yang seperti itu, tapi nggak semua menggunakan yang hal-hal yang bisa dibilang negatif gitu kan. Betul, betul. Oke, buat Elda lagi. Kita langsung aja to the point. Pernah nggak nemuin kayak pemain senior yang nyebelin atau yang aduh kurang ajar banget atau nggak pantas lah? Inisial aja dulu. Kita to the point aja. Aku lupa semua namanya siapa. Ah, serius? Berarti kurang terkenal dong? Peran utama? Iya sih. Cuma Atau cuma ya? dia kayaknya DJ deh. DJ tapi dia artis tuh masih. DJ artis. DJ artis. Tapi kamu nggak tahu namanya? Enggak, aku lupa. Tatoan nggak? Tatoan kayaknya tatoannya di bagian yang aku nggak tahu ya nggak sih di dalam. Kayaknya Tapi gitu. yang kamu lihat nggak? Iya nggak. Oke, tunggu. DJ artis modelan rambutnya. Kita lebih detail lagi. Rambutnya dia. Berponi. Darah Sunda. Coba kamu bisik. Kenal? Agak sensitif kalau ngomongin DJ ya, karena di deket kita nih ada yang pacarnya DJ. Gak ngomong. Kita kan ngomongin Gak jadi guys. enggak. Gak jadi. Aku Pak. takut aja aku dibully kayak idol, fans idol. Kita nggak masalah profesinya, kita masalah personal orang itu. Iya. Nah kan aku nanya, kita Takut ya, nggak mungkin nyebutin nama, makanya aku bilang dia siapa, pemain, dia DJ, kamu Ya, dia bilang, pemain. rambutnya berponi, ada tatonya. Udah, Rambutnya itu aja. pendek. Karena kamu nggak tahu kan ini siapa. Iya, rambutnya pendek tuh kalau besar. Peran utama. Iya, peran utama. Dan Sebentar lagi dia mau adu boxing. Nah, tunggu. Bukan. DJ rambutnya pendek, putih nggak? putih. Ada Chinese. Enggak ada ini. Oke, kita tebak-tebakan aja. Kenapa? Jadi gini, aku kan di lokasi, Ya. terus aku ngeliat dia tuh bener-bener yang emang pakainya emang terbuka ya, mungkin gitu kayak ya mungkin gitu lah ya. Terus, nah dari situ aku ngeliat ada dia datang sama cowok, tapi cowok itu dihormatin banget di lokasi. Dan setelah aku tanya sama penonton yang lain itu siapa sih? Oh itu produser yang produksi itu. Bukan pemain. Enggak, maksudnya dia ngedeketin, dia datang sama cowok. Nah cowok itu produsernya. Hah, gimana sih itu cowok? No, Enggak, si DJ. bosnya. Pak kan? Jadi si DJ itu datang dengan cowok. Ternyata cowok itu adalah produsernya. Iya, Iya, DJ itu cowok. DJ itu Iya. cewek dong. Oh, DJ itu cewek. Pemainnya itu datang dia dengan cowok. Oh, kamu nggak ngomong DJ-nya cewek? Cewek. Aku pikir cowok. Terus. Terus dia datang sama produsernya. Terus aku bilang, oh ini produsernya. Terus itu bener-bener yang semanja itu. Siapa sih? Siapa sih itu? Ini. Tunggu dulu. Nah, ini pesanan kita udah datang. Iya. Dari tadi ngegibah mulu nih ya. Iya. Haus ya, Say? Sambil makan boleh kok, biar makan udah paling keserot kali ya. Ayo coba. Ini kayaknya enak-enak nih ya rekomennya di sini. Iya dong. Oh. Pokoknya kalau yang sekitar sini sih wajib kesini cobain makanan kita. Duduk Dulu dong. Duduk dulu. Jadi ini apa sih nama kafenya? Nama kafe kita Bang Mangkok. Bang Mangkok. Makanan yang rekomen di sini apa? Biasanya sih paling rekomen ini ada chicken schnitzel. Coba lihat, Cak. Ya, sausnya kita ada banyak loh. Ada mushroom, ada barbecue, ada black pepper gitu. Pokoknya harus coba sih kalau kesini. Oh, emang tempatnya di mana? Kita ada di Ruko Trafalgar, Blok SEI nomor 21 Kota Wisata. Kota Wisata Cibubur. Cuma ada di sini aja. Iya, cuma baru ada satu. Dan bisa pemesanan untuk daerah sekitaran Jakarta sekitaran Cibubur itu bisa pakai. Bisa GoFood, Oh. bisa ya benar bisa GrabFood, bisa datang lagi banyak promo juga sih. Ada wifi, ada banyak promo. Benar. Iya, Oh. ada wifi-nya, ada musola. Ada Instagram nggak? Mungkin yang pengen lihat-lihat gitu Iya, ada makanannya dong. apa aja. ada. Apa Instagramnya? Langsung cari aja di Bang Mangkok di bawah ini. Asik. Keren banget. Ini apa nih? Kami ini apa nih? Apa nih? Itu es coklat. Coklat. Iya, Bagus. ini coklat ya. Iya, ini kopi susu gula aren. Kopi susu Oke. Ini ada makanan juga. Ini apa? Iya, ini roti bakar stroberi. Roti bakar strawberry Oh, iya, boleh. sama ini apa? Itu chicken schnitzel. Chicken schnitzel. Sausnya pakai bawang. Iya, tadi aku juga ini ada di sini juga ada fresh juice-nya, mangga. Pokoknya thank you Bang Mangkok udah nge-support kita makanannya. Endul-endul ya kalau bahasanya kami. Endul itu apa? Endul itu enak, 1 2 3 makanannya. Endul. Rekomen Terima banget. kasih Mbak Tis. Coba ya? Ya. Oke, buat kalian tuh yang sekitaran Cibubur, Cilengsi, pokoknya kalau mau nongkrong sini rekomen ya. Enak banget. Tempatnya AC juga ya. Iya. Ada wifi. Bang Mangkok. Nyaman. Coba. Ya sambil makan boleh. Soalnya Oke. sayang nih makanannya enak banget. Lanjut, tadi sampai di mana? DJ. DJ. Bukan D kan inisialnya. Rame lo nanti. Iya, Nggak makanya. mungkin. Nggak mungkin. Ya, jangan sampai ke inisial.
nggak Jangan mungkin sampai dia gitu, nggak jangan. syuting sama Helda. Dia dia itu bukan dia ini. Enggak sih, enggak pernah. Emang aku belum. Ya udah lanjutin. Iya. Terus Pegangan. terus dia kalau misalkan lagi kita itu bener-bener yang aku tuh agak meragukan dia masuk ke Berarti dia ngedapetin peran itu dengan iya dari itu secara nggak karena langsung. pas dia di situ dia kelihatan masih baru gitu loh Kado. Terus tiba-tiba jadi peran utama. Iya, terus kayak dia nih ya, ini kamera di sini, dia ngeblokin kayak gini dong. Oh berarti Kalau no kameranya di sini dia bilang, oh iya maaf. Jadi Jijik gak sih? di mana-mana pemain yang sadar kamera. Iya. Ini kamera yang ada sadar pemain. Iya, blocking aja nggak tahu gitu Nggak guys. sama. Berarti secara nggak langsung itu dia mengandalkan fisiknya untuk mendapatkan peran Ya itu dong. seperti itu tadi banyak kan aku bilang orang-orang yang melakukan jalan pintas. Iya, mungkin kayak gitu sama. Oh kalian diam teman-teman ada. Iya. Tadi ngobrolin Pak Arya. Tadi ngobrolin Pak Arya kan? Ayo kita ngobrolin Pak Arya yuk. Guys, ini ada saudara kita ya guys ya. Kenapa? Ya, saudara kita yang fenomenal banget. Terus yang gimana Aida? Kamu pernah diapain? Aku sih Mau gitu. gabung Pak? Ayo. Ayo Kamim. Kalau Kamim di mana Kamim? Apalagi, Mungkin apalagi. ada artis yang menurut Kamim yang nyebelin, yang aneh deh tingkahnya atau mungkin lucu. Boleh sini bebas mau gibahin siapa? Kalau aneh, lucu atau nyebelin apa itu kan sebenarnya personalnya orang dan yang selagi itu tidak ada hubungannya dengan kerjaan sih, kalau saya sih fan-fan aja kayak gitu kan. Iya. Cuma kan yang suka bikin apa ya, suka bikin kita nggak nyaman itu kan kayak misalnya contohnya kayak gitu kan, pemain suka ngeret gitu kan, itu pasti Itu mah udah biasa. betul, itu kan Kamim ini masih belum lepas, masih tertahan. Takut. Ini aja, pernah nggak di lokasi ngelihat pemain yang baru ketemu terus tiba-tiba langsung misalnya ciuman bibir atau udah jalan Ini takut berdua, nggak sih? udah nggak sih? Nggak mungkin enggak sih? jalan berdua sama siapa nih maksudnya? Dia pemain sama pemain. Kayaknya itu mas penting deh. Ya nggak sih? Saya cuma nonton Helda. Iya nggak sih? Berarti ini ya, kamu sering melihat cinlok gitu loh? Banyak banget. Banyak Dia baru ketemu, pernah kamu? Jadi kayak pemain baru Aku sih pemain. nggak Iya, maksudnya Ada aku ngeliat ya. kamu di project pemain baru ketemu ke pemain, ketemu gitu. Kalau pertamanya enggak, cuma pas aku udah satu judul dia udah cengok. Tapi cinlok di lokasi itu doang. Iya. Tapi cara mau punya pacar kan banyak tuh. Oh, aku nggak tahu sih. Hah? Gak tau? Soalnya aku pernah dulu sempat satu judul lah sama istrinya sutradara. Nah, dia tuh sempat secara nggak langsung tuh curhat sama aku. Terus dia nunjukin yang masalah kancuk merah. Apa tuh? Ngakak banget sih. Apa woi? Jadi kayak apa ya? Si sutradaranya ini ngedeketin cewek minta foto apa kancuk merah gitu, dan ternyata kameramen itu juga tahu itu sama orangnya. Jadi lucu-lucu banget, istrinya itu pemain, jadi kayak gitu tuh gampang kesebar gitu. Ini kami ketawa tapi dia masih nahan nggak sih kak? Itu pengen ngomong Iya. sesuatu. Ini dia ya guys, di belakang paling jago hibahnya. Iya. Biar nggak sih. Enggak, tadi kan masalah cinlok ya, ini baru ini gitu kan. Kebetulan saya kenal dua selebritis, mereka pacaran. Terus? Mereka pacaran, akhirnya mereka pacaran dan saya dua-duanya mengenal, saya tahu mereka pacaran kayak gitu kan. Enak. Itu Kami sambil makan dong. sambil makan ya. Iya. Coba enak banget sumpah. Enak. Enak banget. Ini enak banget. Nggak tahu, ambil aja. Ini ada nasi itu nggak sih? Coba kita sharing aja. Iya. Ini Oh, ini tidak. ada rasa karinya gitu ya. Terus jangan terus Samim. Mereka pacaran, tiba-tiba mereka yang beda project. Mereka project. Terus ternyata si cowoknya itu selingkuh dengan lawan mainnya yang di project sana. Si cowoknya selingkuh dengan lawan project yang main di Iya sana. tahu deh. Terus. Terus? Nah, terus akhirnya mereka putus. Nah, Karena kita juga udah ketahuan intinya ketahuan karena saya kebetulan deket dengan dua-duanya, si cowok deket gitu kan. Akhirnya karena mereka juga
kebetulan ya beberapa kali lah curhat ke saya kayak gitu kan. Dan ya saya nanya kayak gitu kan, beneran begini beneran mereka ada main dengan lawan mainnya di sana, betul gitu kan. Terus kamu gak nanya langsung kenapa? Alasannya kenapa dia selingkuh dengan lawannya di sana? Karena alasannya katanya mencari chemistry. Itu udah lagu lama banget, makanya pahamin, sumpah. Itu pemain FTV apa sih? Inisial depan aja deh. Cus, Jeng, jangan jeng. sampai aku yang bilangin nih inisialnya siapa. Pasti nonton deg-degan nih dia anjir. Gua ngomongin. Tapi bukannya Tapi jangan sedih, siapa tahu yang lain banyak Iya. kayak gitu. Mungkin bukan kamu. Jangan GR dulu. Inisialnya R. satu aja. Kita nggak usah ngomong cewek cowoknya. Inisial kedua-duanya R sama S. tahu bang. yakin itu. Apakah itu ridho ilahi? Nggak ada ya dong mainnya pakai chemistry. Loh. Jangan usah nih nggak tayang nih. Jadi akhirnya dia putus. Ayo betul. Wah. Jadi segitu ininya ya. Rumus-rumus sinlok yang selama ini rumor-rumornya dan segala macam itu emang ternyata memang ada Ya banget. makanya itu sih serem banget, makanya aku ngeliat kayak Yang bahaya itu sinetron tau. Karena dia ketemunya tiap hari. Kalau TV itu kan cuma Iya, benar. gitu. Kalau sinetron itu kita udah pasti akan menghabisin waktu itu di sih itu yang bahaya sih. mana dalam, bahkan ada yang sinetron yang lagi terkenal itu kan sempat diisuin mereka ya gitulah di belakang istrinya, bahkan salah satu manajer artis dari pemain di situ juga ngomong si cowok itu sampai masuk ke kamar ceweknya. Wah. Tapi aku nggak tahu itu benar apa enggak ya. Ya. Tapi itu orang lapangan langsung yang ngomong. Ya kadang gosip-gosip kita nggak selalu semuanya benar. Iya. Makanya kita juga di sini Sebelum menggibah. melihat, makanya kita di sini ini gibah atau bukan itu dari mereka Iya. sendiri karena mereka yang melihat langsung. Jadi gibah atau bukan sih kan kenyataan gitu kan. Iya. Tuh ibu dosa lu. Banyak. Lagi bahasa. Nggak tahu makan aja, pisang. Terus apa lagi? Kita ngobrolin apa lagi nggak seru nih? Ngobrolin. Kelakuan artis. Nah, apa tuh kelakuan artis gimana? Wah, ada nih ini. Gimana nih kelakuan artis gimana nih kamu? Maksudnya gimana kelakuan artis? Ya. Sebenarnya kan kita juga artis itu kan cuma sekedar profesi ya. Iya. Terlebih Tapi kita nggak ngomong untuk umum nih ya, hanya beberapa ya. ya. Ah. Sebenarnya kita berbicara kelakuan manusia, kelakuan seseorang gitu kan. Tapi artis juga manusia. Betul, makanya kalau Tapi dia artis. betul, artis kan Oh. hanya sebagai profesi aja salah satu orang kayak gitu kan. Terus kenapa dia? Ya banyak banget kan artis-artis yang seharusnya kan setiap orang mau terjun dimanapun, mau jadi artis, mau jadi buruh bangunan, mau jadi koki, mau jadi apapun itu kan seharusnya dia udah harus betul-betul menyiapkan mental dia mau terjun di situ. Lo mau terjun di dunia artis, di dunia selebriti, berarti lo mental lo memang harus disiapkan untuk itu kayak gitu kan. Emang tapi kenapa? tapi kan masih banyak sekali kayak gitu kan bintang-bintang yang sebenarnya Ngerti ini betul. artinya ngartis. Betul. Sok ngartis. Mereka merasa artis tapi sebenarnya mental mereka belum jadi Belum artis kayak gitu ya. Tapi dia peran utama. Ya itu sih tidak Peran utama baru. Apa gimana? ada yang peran utama, ada yang bahkan sebenarnya bukan siapa-siapa Iya. atau bagaimanapun juga, tapi dengan kelakuan mereka yang sok artis itu kan sebenarnya lu udah siap belum menjadi artis? Bagaimana menjadi seorang artis yang lu harus begini, lu harus begitu, lu harus Dia pasti penontonnya nggak terlalu ngerti maksud orang itu gimana, maksudnya tuh entah dia sok ngebuang makanan atau nggak mau makan di lokasi atau gimana, maksudnya tuh apa? Contoh kecil. Contoh kecil. Ini pelajaran juga nih buat Iya, Edo. makanya. Contoh aja. Ada seorang pemain lah. Terus dia mendapatkan sebuah peran. Dan peran ini? Ya, peran itu misalnya dia harus melakukan sesuatu hal yang sedikit jorok lah sedikit kan. Oh,
kegiatan. Betul, Ya. betul. Bukan adegan jorok ya. Nah, jorok maksudnya jorok itu dalam arti kotor ya. Iya. Tapi ternyata dia tidak berani menyentuh kotoran itu. PU peran utama. Waktu itu. Bisa dibilang juga peran utama Karena karena kayak pasti cewek kayaknya. saya agak lupa sih karena ini loh. Saya dalam menangani pemain, saya tidak pernah membedakan mana peran utama. Oh, iya bagus sih itu. Betul. Jadi saya tuh kadang untuk menseptifikasi itu tuh lupa kayak gitu kan. Dia tuh PO atau bukan kayak gitu kan. Terus atau misalnya dia karena dia rambutnya selalu treatment, selalu perawatan, sedangkan di situ perannya dia harus sebagai orang yang sederhana atau memang kita bikin penampilan dia lebih under dari aslinya gitu kan, dia merasa bahwa kok saya nggak pede, Jadi dia harus terlihat cantik. betul, saya nggak pede, bajunya terlalu longgar loh, ini kan karakternya kamu orang kampung loh, begini Berarti sempat adu mulut enggak? ada mulut sih enggak kayak gitu kan, tapi kadang hal-hal seperti itu yang mencerminkan sekali bahwa dia lu tuh belum siap di Kesel dong Amin. ya kalau secara profesional sih bete ya, tapi kan ini kerjaan saya punya tanggung jawab gitu kan. Saya punya tanggung jawab sama produser, sama sutradara, dan kita juga sebelum mempersiapkan shoot itu kan, sebelum melakukan eksekusi kita udah melakukan meeting, udah melakukan persiapan segala macam bahwa toko ini akan seperti ini, coloringnya seperti ini, penampilannya seperti ini. Tapi setelah kita di lokasi eksekusi ternyata ada hal-hal yang menghambat itu semua kayak gitu kan. Saya tidak memikirkan saya pribadi kayak gitu kan, tapi memikirkan kita satu tim, kita kerja sama, kita bagaimana lancarnya produksi ini cepat kelar kayak gitu kan, dengan hasil maksimal kayak gitu Hasil kan. dari satu produksi itu ya bekerja sama. Yes, betul sekali. Aku pernah dulu sama lawan main cewek. Itu callingan jam 8. Dia datang jam 10. Dia make up dan dia paling nggak mau di HT itu dipanggil Iya. calling. Ntar dulu Dia teriak ujung-ujungnya mulai setelah zuhur. Memang di waktu itu dia tuh anak emas PH itu. Oh. Dan akhirnya aku langsung ngomong, ini maaf nih Mbak, dia telat kayak gini, aku nggak mau lagi. Aku deh yang mundur, dan semua kru itu nggak ada yang berani ngomong karena takut, karena dia Saking itu iya, karena dia itu bisa, kata kru tuh, membalikan fakta. Jadi apa yang terjadi? play victim ya? Ya, play victim. Jadi apa yang terjadi di lokasi itu akan beda laporannya Apa yang dia cerita? di kantor. Iya. Dan itu sempat dia ada masalah dengan wardrobe makeup. Kami pasti ngerti arahnya kemana ini. Tapi aku nggak peduli ya, karena bagi aku peduli itu karena dia lawan main aku. Ya lu palingan jam 8 ya datang dong jam 8. Ini project ini kan bareng. Dan itu sebenarnya aku ngerasa dia udah kayak sindrom star syndrome itu. Dan bahkan kalau ada pemain peran pembantu yang lebih bagus dari dia, itu dia udah yang kayak ketakutan yang gua harus lebih bagus, karena ada pemain dulu dia kan dari peran pembantu itu sempat lihat ibunya yang ngomong keras ke dia, kamu harus bisa lebih dari dia, padahal kan dia pemeran pembantu ya. Maksudnya terlalu berambisi. Ya aku nggak masalah dia berambisi atau apa, yang penting inilah ya kayak kami tadi kerja sama, karena kita satu proyek udah ada tanggung jawabnya. Tapi kamu pernah nggak kayak gitu, misalnya nyebelin yang sebenarnya nggak ada hubungan, tapi kan mau nggak mau satu proyek, jadi kayak mau nggak mau kena kamu juga gitu. Bisa nunggu pemain jam-jam. Dulu pernah sih, cuman kayaknya nggak yang sampai kayak idol sampai yang zuhur tuh nggak sih. Paling ya jam 2 jam, terus jam 2 Paling jam. nyebelin? Nyebelin ya. Kalau misalkan dia yang nggak humble sih. Kalau misalkan dia ketemu nih, aku belum pernah ketemu sama dia. Itu kayak bercuek gitu loh, kayak nggak yang hai kamu namanya siapa gitu, aku nggak suka. Biasa cewek gitu ya. Iya. Jadi biasanya. Tapi kan seharusnya junior dong yang negor senior. Iya dong, nggak mungkin. Aku selalu aku tuh kayak aku senyum paling itu doang. Cuma kan aku takut. Oh, ketika kamu senyum, iya, dianya aku selalu yang takut tuh masih ketika aku udah bukan kayak ini nih, hai apa kabar, kayak ini siapa sih, kayak gitu. Takut kayak gitu mah. Berarti awalnya memang kamu udah negor. Udah. Secara tidak langsung aku senyum tuh udah kayak ya gitu, udah ramah lah duluan. Tuh. Oke, pertanyaan terakhir nih untuk sebelum menutup acara gibah atau bukan dari Anda dulu deh. Artis atau pemain
atau sutradara yang paling tidak disuka? Kasihlah inisialnya. Yang paling gue benci banget, gue jijik banget. Kasih inisialnya dan sebut itu pemain apa? Misalnya cowok, cewek. atau- Ini tadi pemain yang DJ. rambutnya pendek, DJ, inisialnya D. Ada Tapi tato? bukan itu ya, D. Ada tato. Ada, Jadi, ya itulah. ada. Oke, dia pemain, ada tato, rambutnya pendek, jadi peran utama, deketin produser. Siapa ya? Kedua, Amim. Siapakah menurut Amim pemain yang paling menjijikan atau sutradara atau siapapun terserah yang dalam ini ruang lingkup public figure? Inisialnya. SA. Bikin aku mikir. Dia nggak ada boleh yang ngomong yang pemain sinetron atau pemain Iya, TV benar. boleh jawab atau enggak. Perempuan atau laki? Movie. Perempuan Rambutnya? punya anak panjang. Terus Sampai waktu itu saya pernah di calling syuting. Hah? Harga udah deal. Hah? Kita meeting pertama, begitu saya list pemain, begitu lihat namanya SA, langsung saya temuin sutradaranya dan produsernya, maaf saya tidak bisa bergerak. Kenapa sampai setrauma itu? Udah nanti. Apa yang terakhir nih? Apa yang membuat itu apa? Seperti tadi, sebenarnya dia belum siap untuk jadi seorang Oh. selebritis. Dia tidak bisa profesional. Dia harus selalu clean, dia harus selalu cantik, dia harus selalu sterilisasinya segala macamnya kayak gitu kan. Dan kita syuting adalah bagaimana cara kita memvisualkan suasana semaksimalnya, sefakta-faktanya. Mungkin kita perlu adegan di comberan, perlu kita Ya, lokalisasi. profesional lah ya. Nah, apakah dia mampu berada di situasi-situasi itu? Gitu? Ketika nggak mampu, ya ketika nggak mau, jadinya tuh jadi terhambat ya, nggak jadi maksimal hasilnya ya. Dan nggak maksimal, dan menurut saya pribadi itu lu belum siap untuk ada di dunia ini kayak gitu kan. Jadi nggak usah, dan kalau memang dipaksakan nggak bisa. Saya nggak bisa kerjasama dengan orang-orang yang mentalnya memang sebenarnya belum siap. ya, lebih baik mundur ya kami. Saya kesel banget ya ngomongnya. Nggak kesel, saya nggak kesel. Bergetar gitu. Saya tidak membenci Tapi kalau secara personal. tapi kalau ada job ditawarin yang ada dia, no. SA, Banyak yang nggak mau. No, dengan Sedang banyak budget mahal. waktu itu saya ditawarkan harga yang lebih. Lumayan lah ya. Karena kebetulan waktu itu Nggak mau ya? filmnya juga membutuhkan efek segala macam, film horor lah ya waktu itu ya. Tapi kalau ketemu masih saya baik ya, apa pura-pura? Kalau di luar kerjaan saya biasa aja. Oh. Kan saya tidak mau kerjasama. Saya tidak mau kerjasama. Kalau untuk berteman tidak ada masalah. Kalau Elda masih mau itu tadi satu project. Kalau satu project lagi masih mau aja sih. Soalnya aku pendatang baru mau nggak mau pilih lah. Mana kan? Cuma lagi kayak Itu banget sih. mencoba profesional aja. Emang dalam pikirannya apa? Ngelihat si dia itu. Menurut aku ya enggak banget aja. Enggak itu. Oke, sekarang kita mengajukan pertanyaan ke host, boleh nggak? Boleh banget cus. Ganti. Hostnya ganti. Cus kami. Oke. Jadi kami bajak YouTube-nya Kak Idon ya. Ini pertanyaan cepat ya. Ya. Apa? Masih atau tidak sampai di luar Randy? Untuk sekarang kita benar-benar putus. Kalau dibilang break kan introspeksi dulu, berarti break dulu. Ini benar-benar putus. Di 12 judul pertandingan kau megang Dinar Gandhi atau Nikita Mirzani? Kalau untuk persiapan, aku ngelihat dari persiapan dan dari latihan Nikita. Aku nggak ngedukung Nikita, tapi untuk persiapan dan untuk siap tanding atau enggak Nikita. Sayang atau cinta sama Dinar Gandhi? Sayang. Oke. Kan gua bakal nanya siapa pemain yang nggak aku suka. Sembuh Amin. Dinar, dia sayang sama lu. Adina. Ya udah, thank you ya buat kalian, pokoknya sukses buat Elda, buat Amin. Semoga nggak tahu mau doain semoga cepat ketemu yang si SA atau enggak.
Dan ada jangan niru si DM. Iya dong. Ya, masih banyak jalan yang baik kok untuk mendapatkan sesuatu. Jangan sampai kamu suruh kamera yang ngikutin kamu di belakang. Iya lagi. Dadah.